Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Ya, baik anak-anak, pada hari ini kita semuanya lihat dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang gembira, ya. Biasakan kalau kita mau sekolah, kita harus buka hati kita dengan perasaan yang harus gembira, harus senang, ya. Nah, dengan hati kita senang, insya Allah ilmu yang kita akan terima pada hari ini nanti menjadi berkah kita semua. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca doa. Oke, doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa karena doa adalah pengikat kita dengan Allah. Mudah-mudahan dengan doa kita, ya, ilmu yang kita dapatkan hari ini kelak menjadi bekal kita dan menjadi berkah buat kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin amin ya robbal Amin. Baiklah anak-anak sekalian, tadi kita sudah berdoa bersama. Ya, sekarang dulu mau tanya, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Coba, sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, baik. Jadi yang hari ini tidak hadir 3 orang. Yang tidak hadir Bu ada 1 Naura, 2 Nabila, 3 Abdiridho. Baiklah anak-anak sekalian, Guru akan menjelaskan materi pada hari ini mengenai khutbah. Kemarin kita sudah mempelajari sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya, itu ada khutbah. Nah, kemarin kita sudah bahas. Sekarang yang akan kita bahas adalah khutbah sholat Jumat. Ya, anak-anak, kita lanjutkan lagi materi yang akan kita bahas, yaitu pelaksanaan khutbah. Ya, baik. Guru akan memberikan rincian materi pembahasan mengenai khutbah. Ketentuan dan tata cara pelaksanaan khutbah. Ya. Nah, khutbah terbagi 2, ada khutbah yang wajib dan ada khutbah yang sunnah. Ya. Khutbah yang wajib adalah khutbah yang harus dilaksanakan dalam suatu pelaksanaan ibadah yang wajib seperti khutbah Jumat. Yang kedua, khutbah sunnah, yaitu khutbah yang dilaksanakan pada waktu ibadah tertentu yang hukumnya sunnah, seperti khutbah sholat Idul Adha dan khutbah sholat Idul Fitri. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian khutbah. Khutbah ialah menyampaikan nasihat berupa perintah atau larangan kepada kaum muslimin dan dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Khatib adalah orang yang menyampaikan khutbah. Oke, kita lanjut. Kriteria seorang khatib yang diutamakan adalah 1, orang yang benar-benar mengetahui akidah yang benar supaya tidak menyesatkan manusia, mengetahui hukum-hukum Islam atau syariat Islam. Yang kedua, orang yang kuat kemauannya mempelajari agama dan syariat agama. Yang ketiga, orang yang fasih lidahnya mampu menggambarkan segala yang terkandung
dalam hati dan pikirannya. Yang keempat, orang yang dipandang terhormat, dihormati dan disegani masyarakat. Jadi yang menjadi seorang khatib tidak boleh sembarangan. Jadi jangan sampai yang menjadi khatib itu tidak disukai oleh orang, itu jangan. Ya. Nah, dia juga harus punya ilmu agama yang kuat. Ya. Jadi tidak sembarangan orang menjadi khatib. Paham? Khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Yang kedua, ketika berkhutbah, khatib hendaknya berdiri jika ia mampu. Yang ketiga, duduk di antara dua khutbah. Yang keempat, khutbah dilakukan dengan suara yang nyaring, yang jelas agar terdengar oleh jamaah. Ya, yang kelima, khatib harus suci dari hadas dan najis. Yang keenam, khatib hendaknya berpakaian yang rapi, yang bersih dan menutup aurat. Ya, selanjutnya rukun khutbah Jumat. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkan syahadatain. Yang ketiga, mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema khutbah Jumat. Ya. Kemudian yang kelima, memberi nasihat tentang takwa dan pokok ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an hadis. Ya. Kemudian selanjutnya nomor 6, berdoa untuk mukmin dan mukminat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala pada akhir khutbah yang kedua. Sunnah khutbah. Yang pertama, hendaknya khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Yang kedua, khatib memberi salam ketika khutbah akan dimulai. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan bahasa yang fasih, terang, mudah dipahami oleh jamaah. Nah, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Jadi tahu batasannya. Ya. Kemudian yang keempat, khatib tetap menghadap ke arah jamaah. Jadi jangan berputar-putar gitu, jangan. Jadi dia harus fokus. Ya, seorang khatib harus fokus. Kemudian yang kelima, khatib hendaknya duduk sesudah memberi salam. Nah, setelah itu baru berdiri setelah azan dikumandangkan. Dengan peragaan khutbah. Yang pertama, harus menguasai materi yang akan disampaikan selama dalam khutbah. Yang kedua, mampu membaca ayat Al-Qur'an dan hadis. Yang ketiga, memperbanyak latihan pidato, atau kita biasakan kita berpidato ya di depan banyak orang, ya, untuk menguji mental kita. Kemudian tanamkan rasa percaya diri. Jadi jangan gugup, ya. Kemudian kita jangan ragu-ragu, ya. Hati kita harus kuatkan. Ya. Kemudian biasakan kita latihan baca teks.
Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita lanjutkan dengan peragaan khutbah. Selanjutnya, susunlah akhiri khutbah dengan Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uni yastajib lakum walizikrullahi akbar. Kita lanjutkan mengenai hikmah pelaksanaan khutbah. Yang pertama, kita harus menambah wawasan lagi. Entah wawasan dari segi Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, mengetahui agama Islam lebih dalam lagi. Kemudian yang tiga, mendengarkan khutbah juga mendapatkan pahala. Itu dari hikmah pelaksanaan khutbah. Ya. Nah, anak-anak, ini yang harus kalian pelajari semua. Tadi sudah Bunda jelaskan mengenai pelaksanaan khutbah. Yang kedua, pengertian khutbah, kriteria seorang khatib, kemudian syarat khutbah Jumat, rukun khutbah Jumat, kemudian sunnah khutbah, kemudian peragaan khutbah, kemudian hikmah pelaksanaan khutbah. Dari materi yang Guru sampaikan tadi, udah mengerti semua? Paham semua? Ya. Nah, tinggal kalian nanti mempraktekannya. Tapi yang jelas, biasanya anak laki itu sudah mempraktekannya. Karena sudah pasti anak laki sholat Jumat. Ya, kalau kita perempuan sholat zuhur. Ya, makanya lebih condong anak laki. Ya, tapi perempuan juga kita harus mengerti ilmunya. Ya, baik, anak laki ini sudah mempraktekkan ya. Nah, kadang pada saat mempraktekkan kan belum tentu kalian mengerti materinya. Nah, inilah yang tadi Guru sampaikan, materi tentang khutbah. Ya, nah kita tadi menyampaikan mengenai khutbah Jumat. Ya, oke. Ya, baik anak-anak sekalian, tadi sudah Guru jelaskan mengenai materi khutbah. Ya, sekarang Guru akan memberikan langsung penilaian kepada kalian. Ya, nanti Guru minta kalian mengerjakan tugas. Nanti Guru akan bagikan lembaran tugasnya. Baik anak-anak sekalian, tadi sudah Bu Nur jelaskan mengenai materi khutbah. Ya, mudah-mudahan apa yang Bu Nur sampaikan dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Yang paling utama adalah dapat kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, baik anak-anak, untuk kita supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kalian dapatkan menjadi berkah buat kehidupan kalian, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas. Ya, mari teman-teman kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.